Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Berkat Pagi pada pagi hari ini, di mana pada saat ini kita akan kembali lagi disegarkan, diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita masih dalam kitab Yohanes. Kita melihat dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-23 dengan perikop murid yang dikasihi Yesus. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Ayat yang ke-23, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Puji nama Tuhan. Di sini kita menggarisbawahi di dalam ayatnya yang ke-22 bagian akhir, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Di sini kita melihat di mana terjadi adanya percakapan yang menarik. Kita bisa lihat antara Yesus dengan Petrus. Kita tahu di sini Petrus dia menanyakan sesuatu hal. Dia bertanya kepada Tuhan. Di sini Petrus dia kembali diperhadapkan pada apa yang akan dialaminya, yaitu kematiannya. Petrus pun punya rasa ingin tahu tentang apa yang dialami oleh Yohanes, yang dimana ia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi Yesus, pertanyaan yang diajukan oleh Petrus sebenarnya itu tidak perlu ditanyakan. Biarlah itu menjadi urusannya Tuhan. Bagian Petrus ialah memberitakan kepada semua orang mengenai kerajaan Allah dan keselamatan. Murid yang dikasihi Yesus adalah murid yang setia mengikutinya. Dia selalu tinggal dekat dengannya. Dia selalu bersama dengan Tuhan. Artinya ketika kita sebagai manusia di dunia ini, kita ada di dalam dunia ini, kita memiliki yang namanya tugas, tanggung jawab, kesibukan. Kita mungkin memiliki usaha, kita bekerja, kita mungkin bekerja di perkantoran, di perusahaan atau apapun itu. Ingat bahwa ketika kita sudah mengakui bahwa kita adalah orang Kristen, orang percaya, anak-anaknya Tuhan, kita mengikut Kristus, kita mengakui bahwa kita adalah murid Yesus. Artinya sesibuk-sibuknya kita, biarlah kita memiliki waktu untuk kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita berkoneksi dengan Tuhan. Tidak harus kita masuk ke ruangan yang tertutup. Tetapi ketika kita di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa mengucapkan, kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa, tadi saya hampir mungkin ketika kita dalam pekerjaan kita mungkin ada sesuatu hal yang kita tidak alami, tetapi kita boleh selamat dari sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Itu kita harus sadar bahwa semua itu karena adanya penyertaan dari Tuhan. Artinya Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan apa kita melihat
dari pertanyaan Petrus, apa jawaban Yesus? Apa respon Yesus terhadap pertanyaan Petrus? Kita melihat pada ayatnya yang ke-22. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan." Yesus berkata, itu bukan urusanmu, Petrus. Tetapi yang Tuhan mau, di sini Tuhan katakan di akhir, dia berkata, "Tetapi engkau ikutlah aku." Di sini Yesus mau Petrus fokus saja pada hal-hal yang lebih bermanfaat, yang lebih berguna, lebih penting. Bukan pusing atau terfokus kepada urusan orang lain. Gak usah terlalu sibuk dengan urusannya orang lain. Di sini artinya Tuhan berkata, ini adalah urusan Tuhan. Jangan sampai kita tanpa kita sadari, kita mulai mengatur waktunya Tuhan. Saat mungkin kita memiliki suatu kesulitan, permasalahan, kita berdoa, "Tuhan, saya sudah berdoa dari tahun 2024. Saya maunya Tuhan langsung jawab. Ini kok sudah tahun 2022, saya belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Saya maunya Tuhan menjawab itu langsung." Saudara, kita harus sadar ketika kita sudah sebagai orang percaya, kita harus meyakini dan kita harus mengikut waktunya Tuhan. Seperti ada pujian berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, haleluya. Kita fokus saja dalam kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan. Itu adalah tugas kita. Kita mengikut Tuhan dan kita melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Seperti apa yang kita ikuti. Contohnya di dunia ini kita memiliki suatu idola kita. Kita mengikuti seseorang ini. Kita mengikuti mungkin gaya rambutnya atau warna favoritnya, makanan favoritnya. Karena kita mengidola seseorang ini, kita mengikuti semua apa yang dia inginkan, apa yang dia berpenampilan. Begitu juga dengan kita. Kita mengakui bahwa kita sebagai pengikut Tuhan, kita juga harus bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Setialah. Setia untuk bertahan dalam kita mengiring akan Tuhan. Apapun tantangan, kesulitan, hambatan, ancaman sekalipun, akan membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang sejati kalau kita mampu bertahan. Soal hal-hal seperti apa yang akan terjadi dengan diri kita, biarlah itu bukan menjadi urusan kita. Itu akan menjadi urusannya Tuhan, sebab kita harus meyakini dan percaya bahwa Tuhan sudah dan akan mengatur yang terbaik untuk kita. Puji nama Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah menyertai kita. Kami perlu Kau Tuhan.